PT Supra Perpindo Pharma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Nyai Balito, kau harus dapatkan darah bayi yang ketiga. Kalau tidak, kau akan menjadi seperti ini untuk selama-lamanya. Kau akan menjadi perempuan penjaga malam. Menjadi perempuan penjaga malam. Oh, tidak, tidak. Jangan kau bawa bayi itu. Lepaskan, berikan padaku. Kalau tidak, aku akan mengejarmu setiap malam. Aku akan menjadi bayang-bayang dalam tidurmu. Oh. Lakukanlah sumpah dan sesumbarmu itu, Nyai Balito. Sebelum semuanya terjadi, aku akan lebih dulu membunuhmu dan mengirim jasadmu pada dewamu. Ya! Hei, akulah pemilik Syah Merak III. Serahkan Merak III padaku. Kalau tidak, kalian semua akan menyesal. Aku akan mengubur kalian semua di keraton Merak III ini, biar semuanya tinggal kenangan. Tidak usah diperdulikan siapa yang memimpin Merak Jingga, siapa raja atau ratunya. Yang penting dia bisa memimpin Merak Jingga dan rakyat mencintainya. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita Totot Prambanan, naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata, teknik dan montase Novin Mumu, ilustrasi musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-38 dengan judul Tahta yang Membara. Dalam seri yang ke-8 ini didukung oleh para pelaku Naryo sebagai Waisya Seta, Yogi sebagai Kala Seta, Suryadin Tanjung sebagai Arya Jelangka, Asriati sebagai Nyebalitu, Lili Nur Indasari sebagai Sastri Tunggadewi, Anat Sampayon sebagai Sri Endang Galagenti, Chandra sebagai Resi Begawan Dirana Soga, Petrus Urspon sebagai Rakai Mahesa, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat mendengarkan. Jago bibitan, aduh, wani recok pisan, sok mangan, recok, seneng delengane ge, seneng pisan. Aduh, ngece pisan tetangga sebelah iku. Hei tetangga sebelah, encok weh, aja ngecek neng konoku, pada kita nang encok, sok rasaken lamun sampean kena encok. Siapa sih ngeceh? Kita sih lagi makani ayam, wani recok pisan. Lan amit-amit kita sih kudu kenang encok.
Kan ning kene sih wis ana sing jagane lan ana obate. Bisa baik ari ngomong sih, barik peledak-peleduk. Sok apa obate? Kita sih pengen waras encoke. Mangga juragan, mangga cepet karaokean bae. Remapil juragan. Remapil? Sok atuh mene. Aduh, tetangga sebelah waras lan ilang encoke, lara boyoke, bekelinu ilang kabeh. Kesuwun Remapil. Kesuwun ari wis waras sih. Sekian supaya aja kesindiran maning. Recok. Rematik ilang, encok apa mani? Ilang karena minum Remapil. Remapil melangkah bebas, ilang segala lara ning awak. Sebab minum Remapil, encok atau rematik, lara boyok karo pegelinu, jes waras lamun minum Remapil. Remapil. Awas aja salah. Remapil, produksi PT Supra Perbindo Farma. Lamun sakite keterusan, cepet hubungi dokter. Seorang prajurit utama berlari dengan cepat keluar ruangan. Sejenak keadaan menjadi sepi. Tak ada yang bersuara. Semuanya kelihatan tegang. Mereka menunduk, sedangkan Waisa Seta kelihatan cemberut. Dipandanginya Kalaseta yang duduk di depannya. Kau mengatakan bisa mengatasi semuanya dengan baik, bisa menangani masalah ini dan menangkap pelakunya. Menangkap perempuan gila itu. Mana buktinya? Maaf, Paman Prabu. Maaf. Bagaimana hamba bisa menangkapnya? Jangankan orangnya, bayangannya saja hamba tidak bisa melihatnya. Oh ya, Paman. Apakah Paman mendengar apa yang dikatakan oleh perempuan penjaga malam itu tadi malam? Dia bicara soal rahib muda yang membawa bayi. Iya, aku mendengarnya. Tapi apa hubungannya dengan kita? Kenapa dia menyangkutkan masalah rahib itu dengan keraton dan kekuasaanku? Dia mengatakan bahwa kalau kita mau selamat, kita harus menyerahkan rahib yang membawa bayi itu kepadanya. Kalau tidak, dia akan tetap datang setiap malam untuk membunuh di sini. Biarkan dia datang. Hadapi dia dan bunuh. Kalian banyak, mana mungkin kalah dengan perempuan bodoh seperti dia? Tapi kita sudah membuktikannya, Paman Prabu, bahwa kita tidak sanggup menghadapi mereka. Buktinya kita banyak yang mati. Dan kita... Diam! Paman Prabu, aku rasa di sini. Aku yang mengatur dan bukan kau. Kalau kau tak mau diatur, pergilah dari sini. Paman Prabu. Maaf Gusti Prabu, hamba masuk menghadap. Oh, Arya Jalangka, apa kerjamu? Kenapa banyak yang mati? Ampunkan hamba Gusti Prabu. Tadi malam hamba bersama prajurit lainnya bertarung dengan seorang prajurit utama di depan pintu penjara. Dia membunuh banyak prajurit dan seorang penjaga pintu penjara. Melawan seorang prajurit utama? Dan kau melawan prajurit itu dengan mengerahkan banyak prajurit? Hah? Ampun Gusti Prabu. Prajurit itu menurut hamba bukan prajurit utama Merak Jingga, tapi siluman. Teman perempuan penjaga malam itu. Prajurit utama siluman? Kau jangan menggelak, Arya Jalangka. Mana ada prajurit Merak Jingga ini siluman? Ampun Gusti Prabu, bukan itu maksud hamba. Tapi siluman itu yang menyamar menjadi prajurit utama, lalu masuk ke dalam penjara bawah tanah. Masuk ke penjara bawah tanah? Hah? Apa yang diinginkannya? Hah? Ampun Gusti Prabu, tahanan kerajaan Rakai Mahisa telah hilang dari ruang tahanan. Rakai
Mahesa lenyap dari ruangan tahanan. Ampun Gusti Prabu. Oh, lalu mana siluman yang menyamar jadi prajurit utama itu? Apakah kau berhasil menangkapnya? Hah? Mana dia? Mana? Maafkan hamba Gusti Prabu. Hamba tidak bisa menangkapnya. Dia memiliki ilmu siluman. Tidak bisa dibunuh, tidak bisa ditembus pedang. Kepalanya bisa dipotong tapi menyambung kembali. Kalian bodoh. Kalian tidak becus bekerja. Kalian banyak, ratusan bahkan ribuan jumlahnya. Tidak mampu untuk menghadapi seorang prajurit pun. Maafkan hamba Gusti Prabu. Kalau baru menghadapi seorang saja kalian tak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kalau Raga Langit dan ibunya serta orang-orangnya datang kemari menyerang kita? Apa yang dapat kalian perbuat? Hah? Ayo jawab. Maafkan Paman. Maafkan hamba Paman. Perwira Arya Jalangka telah berusaha dengan sekuat tenaga. Memang sulit untuk melawan siluman. Karena kita manusia biasa. Kalau saja tadi malam saya bersama-sama dengannya, maka mungkin kami akan bisa menangkapnya, Paman. Oh, kau menuduhku karena tidak membiarkanmu berjaga di luar. Karena kau dan prajurit khusus menjagaku, begitu? Bukan begitu, Paman. Bukan begitu maksud hamba. Oh, kau menyalahkan aku. Baiklah. Mulai besok malam atau nanti malam kalian tidak usah menjagaku. Paman Prabu. Sekarang keluar semuanya. Keluar! Bibitan, aduh, wani recok pisan, sok mangan, recok, seneng delengane ge, seneng pisan. Aduh, ngece pisan tetangga sebelah iku. Hei tetangga sebelah, encok weh, aja ngecek neng konoku, pada kita nang encok, sok rasaken lamun sampean kena encok. Siapa sih ngece? Kita si lagi makani ayam, wani recok pisan. Lan amit-amit kita si kudu kenang encok. Kan ning kene sih wis ana sing jagane lan ana obate. Bisa bae ari ngomong sih, bari bledak-bleduk. Sok apa obate? Kita sih pengen waras encoke. Mangga juragan, mangga cepet karokien bae. Remapil juragan. Remapil? Sok atuh mene. Aduh, tetangga sebelah waras lan ilang encoke, lara boyoke, pekelinu ilang kabeh. Kesuwun Remapil. Kesuwun ari wis waras sih. Sekian supaya aja kesindiran maning. Recok. Rematik ilang, encok apa mani? Ilang karena minum Remapil. Remapil melangkah bebas, ilang segala lara ning awak. Sebab minum Remapil. Encok atau rematik, lara boyok karo pegelinu, ces waras lamun minum Remapil. Remapil. Awas aja salah. Remapil, produksi PT Supra Perbindo Farma. Lamun sakite keterusan, cepet hubungi dokter. Semuanya bergegas keluar dari ruangan pendopo utama itu. Kalaseta dan Arya Jalangka yang jalan paling belakang melangkah keluar, merasa heran dengan sikap raja mereka yang tiba-tiba saja berubah. Aku tidak mengerti kenapa Gusti Prabu tiba-tiba bersikap demikian. Iya, entahlah. Aku juga tidak mengerti. Kenapa sekarang dia seperti anak kecil yang takut kehilangan mainannya. Tadi sebelum kau masuk, aku diusir olehnya.
Sekarang dia mengatakan bahwa kita tidak usah menjaganya nanti malam dan seterusnya. Iya. Kita buktikan saja. Nanti malam kita tidak usah menjaganya. Kita jaga tempat kita masing-masing saja. Kita lihat apakah dia bisa menjaga dirinya sendiri seandainya perempuan siluman itu datang lagi bersama teman-temannya. Iya, kau benar. Kita coba saja. Kita lihat bagaimana tindakannya. Kita tinggalkan dulu keadaan di kota raja, terutama di keraton Merak Jingga. Sekarang kita lihat keadaan di hutan Ganesa. Saat itu, Nyai Balitung tampak duduk sendiri sambil memegang beberapa buah patung batu Ganesa. Patung kecil yang berbentuk gajah, namun berisikan roh para dedemit. Sebentar lagi kalian akan mendapatkan teman baru. Walaupun sebenarnya dia adalah teman lama kalian. Namun sekarang dia menjadi teman baru. Sebentar lagi. Tapi kenapa Sastri Tunggadewi belum juga datang? Dia seharusnya sudah kembali bersama Rakai Mahisa. Seharusnya dia yang lebih dulu dari aku. Tapi sekarang malah aku yang menunggunya cukup lama. Aneh sekali. Ada apa ini? Itu dia datang. Dia kelihatan lemah. Baju yang dikenakannya jebak-jabik. Aneh sekali. Nyai, tolong aku, Nyai. Kenapa dengan dirimu, Sastri? Mana Rakai Mahisa? Nyai, aku gagal. Aku sudah mendapatkan Rakai Mahisa, tapi dirampas oleh ibunya yang dibantu oleh orang-orang dari tapak berantai. Mereka membawa Rakai Mahisa pergi. Maafkan aku, Nyai. Mereka merampasnya, Nyai. Iya, aku mengerti. Tapi kenapa kau menjadi seperti ini? Siapa yang melakukannya? Mereka beramai-ramai mengerubuti aku, Nyai. Orang-orang Merak Jingga itu. Mereka menyiksaku, memotong dan memukuliku. Aku tidak kuat menghadapi mereka. Aku berlari. Aku melarikan diri. Ya, sudahlah. Besok malam kita pergi ke padepokan tapak berantai. Aku kenal dengan ibunya Rakai Mahisa. Kalau dia bukan ibu Rakai Mahisa, maka aku akan membunuhnya dan mengulitinya. Juga aku akan menghancurkan padepokan itu. Sayang sekali. Aku belum mendapatkan bayi itu. Kalau saja aku sudah mendapatkannya, aku bukan saja menjadi penguasa dunia persilatan, tapi semua kerajaan di Jawa Dwipa ini akan menjadi milikku. Para rajanya akan takluk di bawah telapak kakiku. Nyai, sekarang apa yang harus aku lakukan? Tidak ada. Kau pulihkanlah tenagamu. Carilah darah di luar sana. Tapi sebelum malam tiba, kau harus sudah pulang kemari. Kita akan pergi ke padepokan itu. Baiklah, Nyai. Aku akan pergi sekarang. Jago bibitan. Aduh, wani recok pisan. Sok mangan. Recok. Seneng delengane ge. Seneng pisan. Aduh. Ngece pisan tetangga sebelah iku. Hei tetangga sebelah. Encok weh. Aja ngecek neng konoku. Pada kita nang encok. Sok rasaken lamun sampean kena encok. Siapa sih ngece? Kita si lagi makani ayam. Wani recok pisan.
Lan amit-amit kita si kudu kenang encok. Kan ning kene sih wis ana sing jagane lan ana obate. Bisa baik ari ngomong sih, barik peledak-peleduk, sok apa obate? Kita sih pengen waras encoke. Mangga juragan, mangga cepet karaokean bae. Remapil juragan. Remapil? Sok atuh mene. Aduh, tetangga sebelah waras lan ilang encoke, lara boyoke, pekelinu ilang kabeh. Kesuwun Remapil. Kesuwun ari wis waras sih. Sekian supaya aja kesindiran maning. Recok. Rematik ilang, encok apa mani? Ilang karena minum Remapil. Remapil melangkah bebas, ilang segala lara ning awak. Sebabe minum Remapil, encok atau rematik, lara boyok karo pegelinu, jes waras lamun minum Remapil. Remapil. Awas aja salah, Remapil produksi PT Supra Verbindo Farma. Lamun sakite keterusan, cepet hubungi dokter. Ibunya Rakai Mahisa berarti Sri Endang Galagenti. Rupanya perempuan itu masih hidup setelah sekian lama menghilang. Dan dia bersekutu dengan orang-orang dari Padepokan Tapak Berantai. Apakah dia mempelajari ilmu silat Tapak Berantai? Tapi bagaimana caranya dia bisa berada di Merak Jingga pada saat yang sama dengan keberadaan Sasti Tugadewi? Dulu dia lepas dari tanganku dengan cara keluar dari jalan rahasia yang berhubungan ke ruangan penjara bawah tanah. Kurasa dia masuk sana juga dengan melewati jalan itu. Kurang ajar. Aku belum tahu jalan itu. Dia berhasil membawa Rakai Mahisa. Lalu sekarang apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus membunuhnya? Ataukah harus bersatu dengannya? Kalau aku membunuhnya, maka tidak akan ada kesempatan untuk tinggal di istana. Lantas, kalau aku biarkan hidup, apakah mereka mau menerima aku untuk bersatu dengan mereka? Sebaiknya aku coba saja mendatanginya. Kalau memang mereka menolak, barulah aku membuat perhitungan dengan mereka semua. Tidak akan ada yang bisa melarang menghalangi kemauannya Ibal itu. Sementara itu di Padepokan Tapak Berantai, Rakai Mahisa yang berhasil diselamatkan oleh ibunya sedang diobati oleh Resi Begawan Wiranasoka. Bagaimana Resi Begawan? Apakah kau bisa membuatnya kembali seperti dulu? Maafkan hamba, Gusti Permaisuri. Pangeran Rakai Mahisa tak bisa kembali seperti dulu. Dia bisa segar dan pulih kesehatannya.
Tapi dia tidak bisa menjadi seorang pendekar seperti dulu lagi. Semua ilmu dan kekuatannya musnah. Kehebatannya telah dihancurkan. Dia akan menjadi seperti manusia kebanyakan. Tidak bisa bermain silat. Semua ini pasti perbuatan Rangga Geni. Kurang ajar dia. Aku bersumpah untuk membalaskan sakit hatiku dan semua penderitaan yang ditanggung putraku selama ini. Aku akan mendapatkannya, walaupun bagaimana caranya. Tapi, apakah dia tidak bisa diajarkan lagi, Resi? Bisa. Dia bisa belajar. Tapi butuh waktu yang lama sekali. Dan itu juga tak bisa menciptakan dia menjadi pendekar tangguh seperti dulu. Karena urat penyimpanan tenaga murninya sudah pecah. Dia akan menjadi pesilat seperti kebanyakan orang. Maafkan hamba, Gusti. Ya, aku mengerti, Resi. Tidak apa-apa. Aku tidak akan memaksamu untuk menjadikan dia pendekar. Kurasa dengan kesembuhannya seperti laki-laki biasa saja. Itu sudah cukup. Kau lihatlah dia. Dulu dia gemuk, rapi, dan begitu bersih. Sekarang, keadaannya begitu menyedihkan. Wajahnya pucat dan kurus. Ibunda. Ibunda. Anakku. Di mana aku? Rakai Mahisa, anakku. Kau sudah sadar? Ibunda. Aku di mana? Tempat apa ini? Anakku. Sri Endang Galagenti tak bisa berkata apa-apa karena lehernya terasa tercekik oleh kesedihan yang dalam. Dipelukinya tubuh putranya yang kurus itu, dia terus menangis. Jago bibitan. Aduh, wani recok pisan. Sok mangan. Recok. Seneng delengane ge. Seneng pisan. Aduh. Ngece pisan tetangga sebelah iku. Hei tetangga sebelah. Encok weh. Aja ngecek neng konoku. Pada kita nang encok. Sok rasaken lamun sampean kena encok. Siapa sih ngece? Kita si lagi makani ayam. Wani recok pisan. Lan amit-amit kita si kudu kenang encok. Kan ning kene sih wis ana sing jagane lan ana obate. Bisa baik ari ngomong sih. Bari peledak-peleduk. Sok apa obate? Kita sih pengen waras encoke. Mangga juragan. Mangga cepet karaokean bae. Remapil juragan. Remapil? Sok atuh mene. Aduh. Tetangga sebelah. Waras lan ilang encoke. Lara boyoke. Pekelinu ilang kabeh. Kesuwun Remapil. Kesuwun ari wis waras sih. Sekian supaya aja kesindiran maning. Recok. Rematik ilang, encok apa mani? Ilang karena minum Remapil. Remapil melangkah bebas, ilang segala lara ning awak. Sebabe minum Remapil. Encok atau rematik, lara boyok karo pegelinu, ces waras lamun minum Remapil. Remapil. Awas aja salah. Remapil produksi PT Supra Perbindo Farma. Lamun sakite keterusan, cepet hubungi dokter.
Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.